kita kembali bersama Astrid Kuya yang anaknya 2 lagi di Amerika ya. Ini ada kemarin kita sempat wawancara, waktu itu datang juga sama pacarnya, bule, itu juga dibully ya. Dibully juga. Aduh, coba kita lihat waktu itu kita wawancara Cinta seperti apa sih dia yang sudah semakin dewasa. Berikut ini. Waktu itu Tapi ketika dia semakin dewasa tinggal di Amerika udah mulai beda ya. Dulu waktu kecilnya di sini ngadepin bulian itu. Wah, dulu sempet kan yang heboh banget waktu dia apa ya, tiket, SMP ya, tiket, war tiket, K-pop. K-pop. Nah, dia dapet, tapi ada beberapa yang nggak dapet, terus langsung ngancem katanya. Pokoknya nanti kalau dia keluar dari venue nanti kita apa gitu kayak gitu. Ada pengancaman. Nah di situ mulai papahnya yang takut, takut ada pengancaman itu akhirnya dilaporin. Kalau Tapi anaknya sendiri gimana? anaknya sendiri jujur waktu itu dia sempet cerita mengenai masalah bully dia waktu kecil dan aku tuh juga baru tahu ternyata selama ini memang di sekolah dia juga ada beberapa kali perlakuan dari teman-temannya yang mungkin iri. Kalau Cinta kan dulu waktu masih kecil kan bisa izin, harus syuting, harus apa kayak ada sesuatu hal yang spesial. Nah mungkin ada beberapa temannya tuh yang nggak suka, ya mungkin dikata-katain atau apa. Itu tuh pun aku baru tahu setelah kita suka ngobrol deep talk gitu loh. Umur berapa tuh? Berapa ya, 19, 20. Setelah gede ya? Nah, setelah gede deep talk, iya tuh dulu tuh sih ini. Nah, tapi deep talk ya fun aja. Ya, akhirnya aku tahu ternyata ini anak mungkin dari kecilnya jadi sering terluka gitu loh. Terluka maksudnya dalam arti kata omongan orang. Sebagai artis cilik gitu. Tapi aku lihat sih perubahannya ketika dia pindah ke Amerika, mulai berteman dengan teman-teman yang mungkin open minded dengan pacarnya yang mungkin encourage dia untuk udahlah itu cuman ini. Tapi kadang kayak tadi masalah tadi yang dia omongin, masalah rambutnya, masalah warna kulitnya. Sebenarnya itu dia bukan mau membalas, tapi dia pengen menyadarkan kan karena dia sekarang kan majornya psychology. People need understand, mereka tuh perlu ngerti kalau kata-kata mereka itu tuh menyakiti orang, walaupun kadang orang media sosial cuma mikir gini, lo nggak kenal gue, lo nggak tahu siapa gue ngomong aja nih yang jahat, yang jelek gitu kan tentang lo nggak tahu gue kok, ya kan? Nah tapi itu ternyata menyakiti dan dia mau membuat hal orang itu sadar. Tuh aware gitu loh. Tapi kamu sebagai ibu gitu ya, sebagai ibu ketika dengar cerita anak gitu ya, bahwa ternyata dia kecil tuh dia diem-diem menghadapi itu tuh rasanya gimana? Sedih lah pasti, sedih, terluka. Cuman gue selalu ngomong sama anak gue harus kuat, fighter. Mau bagaimanapun masalah yang kamu hadapi, terluka ya terluka, hidup pasti terluka, hidup pasti ada up and down, tapi you need to stand up, lo harus berdiri lagi. Itu yang selalu gue omongin sama anak-anak gue, mau Cinta mau Nino, setiap bohong kalau nggak ada masalah, bohong kalau di sekolah nggak ada masalah, bohong kalau nggak ada dalam kehidupannya nggak ada masalah, bohong. Tapi ketika ada masalah, oke, ini masa lalu lo harus selesaikan sendiri, hadapin, stand up, ayo jalan lagi. Hadapi ya, masalah itu harus dihadapi. Tapi kamu melihat sebagai orang tua ya, bekal-bekal apa sih yang menurut kamu itu bermanfaat gitu ketika mereka dewasa, semakin percaya diri itu apa? Bekal-bekal apa? Paling kalau gue sih paling nasihat-nasihat ya, nasihat-nasihat. Makin kesini makin dewasa, makin pergaulan makin luar biasa, kan takutnya namanya orang tua. Ya paling selalu nasihat, sama ditambah selalu ingetin anak-anak kayak sholat. Karena ibadah kan ya. Sholat itu wajib. Aku selalu ingetin mereka. Jadi biar mereka imannya juga tetap terjaga. Itu sama dari kitanya sendiri, setiap kali sholat yang disebut pasti nama anak. Mau bagaimanapun pasti setiap selesai sholat, lindungi Cinta Nino, kuatkan iman mereka, lindungi dari mara bahaya itu. Itu jadi istilahnya bukan kuncian benteng buat mereka gitu loh. Doa orang tua, gitu. Allah yang jaga. Amin. Nah ini siapa yang bisa menjaga konten-konten kita supaya tidak diselusupi ketempelan Irfan Gafur? Kita lihat dulu profil Irfan Gafur dengan konten ketempelan berikut ini. Kita bisa mendengar
Irfan Gofur, apa kabar? Alhamdulillah Kamu baik. bakalan bikin ketempelan juga nggak sih di sini di Boleh, boleh ntar, nanti boleh, ya, ntar malah bikin. minta loh dia minta ditempel. Coba kita lihat dulu seperti apa sih konten-kontennya Irfan Gofur yang viral, konten ketempelan berikut ini. Ya itu kamu tuh kayak real, kayak sulap gitu ya, padahal itu editan. Padahal semuanya editan. Dan awalnya itu karena nggak tahu mau bikin konten apa lagi. Iya, karena nggak tahu mau bikin konten apa lagi. Terus ada muncul videonya Ella Madul waktu itu lagi ngobrol gitu. Akhirnya boleh nih coba parodi tapi aku yang masuk nih langsung ke video orang. Ternyata rame. Akhirnya keterusan tuh sampai sekarang. Udah banyak video-video artis sampai. Kenapa sampai kepikiran yang kamu pilih pertama kali tuh Adul sama El lagi ngobrol? Karena paras kita nggak beda jauh gitu. Kamu pengen diangkat anak ya sama Dani? Dan waktu itu spesial lumayan tuh. Space-nya lumayan, ada jadi space-nya. aku bisa masuk di tengah-tengah banget. Nah, bikin ternyata rame. Dan itu teknik editingnya ribet nggak tuh? Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya yang enggak? ribet tuh sebenarnya kayak gimana cara mimiknya sama, terus arah matanya sama biar kayak ngobrol banget. itunya Jadi sih. berapa lama tuh kamu mengutak-atik video itu sampai kamu aktingnya pas gitu, kayak natural? Iya, 2-3 jam untuk satu video sih. 2-3 jam untuk Iya. satu video gitu. Terus apa kriteria video yang akan kamu pilih untuk kamu tempelin? Selain berikut ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Musik.